Saat sejumlah besar pil obat ditelan ke dalam perut Feng Tianxing, perasaan hangat menyebar dari perutnya, menembus anggota tubuh dan tulangnya. Setelah meminumnya, Feng Tianxing merasakan perubahan di tubuhnya dengan penuh perhatian. Ini bukan hanya pengalaman pertempuran, tetapi juga percobaan pil obat. Selain itu, Feng Tianxing saat ini tidak memiliki prasyarat untuk observasi jangka panjang. Tidak mungkin menekan seseorang setingkat Kakyu dengan setengah hati. Setelah mengamati situasi di tubuhnya kali ini, Feng Tianxing tidak lagi memiliki waktu atau kesempatan untuk mengamati kondisi fisiknya sendiri. Semuanya hanya dapat didasarkan pada ekspektasi awalnya, dan hari ini dia hanya dapat melakukan kesimpulan yang tidak lengkap. Setelah mengamati sebentar, Feng Tianxing mengalihkan perhatiannya dari tubuhnya, dan berbalik untuk mengamati kondisi Kakyu. Saat ini, meski wajah Kakyu tenang, sepertinya tidak ada masalah. Tapi benarkah demikian? Tentu saja tidak. Ketika Kakyu menghadapi serangan Feng Tianxing sebelumnya, lengannya telah mencapai batas, dan dia harus mematahkan pergelangan tangannya untuk menyelesaikan serangan Feng Tianxing sepenuhnya. Pada titik ini, Feng Tianxing sangat yakin. Sebelumnya, Kakyu hanya mengubah arah serangan secara paksa, dan lengannya hampir terhapus. Ini bukan sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri. Itu pasti kinerja yang tubuhnya telah mencapai batasnya. Sekarang dia dalam keadaan baik. Meskipun dia tidak tahu berapa lama keadaan ini bisa bertahan, Feng Tianxing dapat yakin bahwa dia harus memilikinya sebentar lagi. Karena kamu bisa bertarung seperti ini, biarkan aku mencoba lagi. Saat dia mengatakan itu, Feng Tianxing langsung mengepalkan tinjunya, dan meninju Kakyu langsung ke wajah besar itu. Kakyu tidak menyangka serangan balik Feng Tianxing begitu cepat, jadi dia dengan cepat mengangkat lengannya yang lain untuk melawan. Tapi kali ini, saat kedua belah pihak bersentuhan, mata Kakyu membelalak. Dia jelas merasa bahwa kekuatan serangan sekarang tidak setingkat sebelumnya. Kekuatan tinju sangat kuat. Itu cukup besar untuk mematahkan tulisan tangannya yang sudah goyah dalam sekejap. Lengan yang patah ditekuk ke belakang, dan tulang-tulang tajam telah melompat keluar dari daging dan darah, yang cukup menakutkan. Lengan besar itu tidak menghalangi serangan Feng Tianxing, dan bayangan yang dibentuk oleh perisai lengan itu akhirnya runtuh di saat-saat terakhir. Kakyu sepertinya pernah melihat hantu, menatap sosok kecil di depannya dengan lengan patah. Feng Tianxing tidak menahan sama sekali, dan ketika tubuhnya menabrak tubuh Kakyu, itu juga membelah bayangan kecil ini. Mata Feng Tianxing agak kejam, dan dia mengerahkan kekuatannya lagi, menghantamkan tinjunya ke wajah besar Kakyu. Pukulan inilah yang secara langsung mengejutkan semua iblis yang hadir. Bukit besar yang diselimuti di atas kepalanya tiba-tiba jatuh ke tanah pada saat ini, dan kecepatan situasi perang terbalik di luar dugaan mereka. Setelah Feng Tianxing berhasil melakukan serangan pertama, dia terus mengejar. Sosok sekecil itu mengalahkan klan iblis yang begitu besar, dan rasa keterpisahan yang ditimbulkan oleh celah besar di tubuh secara langsung membuat semua orang yang hadir tercengang. Apalagi setelah Feng Tianxing mengejarnya, kemunculan Kakyu yang melarikan diri dengan panik hampir meninggalkan bayangan di hati para iblis ini seumur hidup. Level monster macam apa ini? Jangan terganggu. Berhati-hatilah untuk menahan serangan. Jangan berantakan. Bahkan jika Lord Kakyu menderita, itu hanya sementara. Lord Heli akan segera datang. Kita hanya perlu bertahan sebentar. Sekelompok iblis ada di sini untuk meningkatkan semangat, dan Luowu, yang bertanggung jawab atas serangan itu, berteriak saat ini. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Apakah sampah yang kamu sebut Tuan Feng benar-benar sampah? Setelah pertempuran ini, apakah Anda ingin Tuan Feng menggunakan kata sampah untuk menggambarkan Anda? Semua menghiburku. Bahkan jika aku berjuang untuk hidupku, aku harus menghancurkan bajingan ini untukku. Raungan Luowu membuat bawahannya langsung bangun. Jika saat ini, mereka tidak menunjukkan kekuatan yang cukup kuat, maka selanjutnya, mereka akan diejek oleh Feng Tianxing, dan mereka akan diejek oleh orang yang pernah mengejek mereka, dan mereka tidak memiliki ruang untuk sanggahan. Mereka jelas tidak bisa menerima hal seperti itu, dan cara serangannya cukup biadab. Hampir meruntuhkan pertahanan pasukan 100 orang ini. Ini hampir merupakan serangan terakhir yang bisa diluncurkan oleh pasukan Luowu. Mereka telah melakukan yang terbaik. Dalam kasus perbedaan kekuatan yang mutlak, sudah merupakan rekor yang luar biasa untuk dapat membunuh lebih dari 40 elit iblis. Tentu saja, mereka masih belum tahu seberapa elit dan kuat ras iblis yang mereka hadapi. Hanya saja mereka memiliki beberapa keraguan di hati mereka. Mengapa setan-setan ini bisa bertarung dengan sangat baik? Mereka bisa bertarung lebih baik dari lawan manapun yang mereka temui. Tapi sekarang, ketika Feng Tianxing menunjukkan kekuatan besar, mereka secara alami tidak mau kalah. Bahkan jika mereka berjuang hidup mereka akan membawa lawan mereka ke dalam air. Hanya saja gaya permainannya yang seperti ini bisa dengan mudah membuat tenaganya sendiri juga ikut turun. Dengan ruang kosong di sekelilingnya, Luowu tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di perlombaan iblis yang padat.
Dan lawan mereka masih memiliki 6 atau 7 orang tersisa. Luowu membuka cakarnya dan menggeram rendah. Semua orang bergerak lebih dekat ke saya. Serangan itu berhenti sementara, dan sekelompok setan mengepung Luowu, hanya berjumlah 100 orang. Tanpa sadar, dia menggunakan harga yang begitu tragis untuk mendapatkan akhir yang sama tragisnya dengan pihak lain. Ratusan orang adalah elit, dan sekarang hanya tersisa 6 atau 7 orang. Semuanya terluka dan wajah mereka marah. Jelas, mereka tidak pernah mengalami kerugian seperti itu, dan kedua belah pihak sedikit kewalahan untuk sementara waktu. Luowu menarik napas dalam-dalam, matanya menyapu mayat-mayat yang padat di tanah. Saudaraku, apakah kamu menyesalinya? Mata 100 orang yang tersisa semuanya memiliki sedikit keganasan di mata mereka. Jenderal, mari kita berhenti berbicara omong kosong, dan lawan-lawan ini, bunuh mereka. Pastikan untuk membunuh mereka. Kami telah berjuang sampai mati sampai saat ini. Jenderal, kami tidak memiliki jalan keluar untuk waktu yang lama, dan hari ini tidak lebih dari kematian. Saya hanya berharap Tuan Muda Feng tidak akan menyebut kami sia-sia di masa depan. Serangan umum. Jangan beri anjing ini waktu untuk bernapas. Setan yang berbicara semuanya terengah-engah. Menghadapi lawan yang lebih kuat dari mereka, mereka kesulitan menghadapi mereka. Perjuangan putus asa setiap iblis. Dengan paksa menarik kekuatan fisik lawan ke dalam air, Luowu tiba-tiba tertawa. Tidak peduli apa hari ini, orang-orang ini adalah musuh yang kuat. Akan bagus untuk bisa memblokir 2 serangan dengan tim lain. Kerja bagus semuanya, langkah selanjutnya adalah serangan terakhir. Jika saya tidak dapat membunuh orang-orang ini, saya akan cukup beruntung untuk dimakamkan bersama saudara-saudara saya. Luowu siap bertarung sampai mati. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dari jauh. Terlempar.